Nah, yang saya bingung, kenapa ini box yang sini sudah sobek, udah kebuka, yang sini juga udah kebuka kayak gini, yang sini juga udah sobek. Oke. Eyes in the sky, gazing far into the night. Oke, assalamualaikum YouTube. Balik lagi ke channel saya. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu udah datang ya. Ini adalah drone MCX Box 12 EIS. Nah, ini nanti sambil buka, saya jelasin ya. Ini kita unbox langsung. Jadi ini ceritanya pengen nyoba drone yang aerial tapi yang masih masuk budget. Jadi oke, ini terpisah ya. Jadi saya kemarin waktu beli sekalian sama tas sama memori, cuma dari tokonya Jatim Toys itu infonya memorinya habis, jadi disusulin, tapi nggak tahu datangnya bareng, alhamdulillah. Oke, jadi ini tokonya di Sidoarjo, cuma karena stok di Sidoarjo habis, akhirnya dikirim dari Jakarta drone-nya. Nggak apa-apa, yang penting nyampe nya saya order Sabtu, Minggu, Senin. Ini hari Senin ya, ya 3 hari kalau sama hari pembelian ya, masih masuk, hitungannya masih cepat. Oke, langsung kita buka aja. Memorinya nanti nyusul ya, kita buka drone-nya dulu. Jadi buat teman-teman yang masih pemula seperti saya ini, masih pemula ingin nyoba drone, karena pilihannya terlalu banyak, jadi kalau saran saya teman-teman harus nentuin budget dulu. Yang pertama teman-teman harus tentuin itu budgetnya, teman-teman ikhlas ngeluarin budget berapa untuk beli drone. Jadi sebenarnya kalau saya lihat-lihat review, sebenarnya Box 12 ini masih termasuk kategori toys ya, masih mainan, cuma dia udah ada GPS, udah ada sensor-sensornya yang lain, sehingga dia udah brushless juga, jadi dia harusnya lebih tahan angin. Oke, jadi kameranya juga udah 4K. Aduh, susah. Jadi untuk pemula saya rasa ini masih masuk akal lah. Jadi kemarin sebelum ambil ini saya udah beberapa hari apa ya istilahnya searching lah, cari-cari tahu kan. Jadi untuk budget sekitar 26 sampai 3 juta itu yang paling worth it. Itu ada dua, kalau yang hasil saya ya, belum, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Jadi pilihannya ada dua, MCX ini, MCX 12 atau SJRC F11 Pro 4K. Jadi ada dua itu. Jadi kalau dari MCX dia unggul di ACE. Jadi sebenarnya yang SJRC F11 juga ada ACE-nya. Dia bahkan ada gimbal 2 aksisnya. Jadi kalau yang ini satu aksis saja ya, sebenarnya ada gimbal satu aksis untuk geser kamera dari depan ke bawah aja. Untuk stabilisernya dia pakai AIS ya, Electric Image Stabilizer. Dia mengandalkan software. Tapi kalau yang dari SJRC itu udah punya gimbal dia. Ini bubble-nya mantep banget ya, banyak banget. Terima kasih Jatim Toys. Ini kemudian yang SJRC itu dia punya 2 gimbal, tapi saya lihat beberapa review itu dia speednya nggak bisa diatur. Jadi dia ada pengaturan speed, cuma waktu diubah-ubah kayak nggak ada bedanya gitu. Jadi tetap aja kencang-kencang aja gitu. Jadi kalau untuk mungkin mau running pelan, mau sinematik yang pengambilan shoot pelan-pelan atau sambil ngerubah angle, sambil muter pelan, itu dia agak susah. Akhirnya oke lah. Terus perbandingannya juga, yang kedua, yang ini bisa ada 2 speed ya. Dia ada speed 1 yang pelan, yang tripod, sama yang speed 2 yang sportnya. Saya lihat review lumayan bagus. Jadi kemudian yang kedua alasannya itu
dengan harga segitu, jadi F11 Pro itu sekitar 27 atau 28 kalau nggak salah ya. Dengan harga yang sama, beli ini dapat plus baterai 2. Jadi kalau beli yang sana dia dapat satu baterai aja, kalau yang ini dapat 2 baterai. Jadi akhirnya ya udahlah, ini juga reviewnya banyak yang bagus, akhirnya saya putusin untuk ambil yang ini bukan mau menjelekkan salah satu ya, cuma ini tergantung budget teman-teman aja. Kalau saya jujur budgetnya masih worth it yang ini. Jadi kalau teman-teman ada yang udah nyoba F11 Pro dan bagus, ya nggak apa-apa, lanjut aja. Dan ini saya isinya ya, ada tas. Saya kebetulan sekalian beli satu set sama tasnya, ini terpisah. Jadi yang utama ini, kemudian saya beli sama tasnya ini sekitar 200.000 atau kalau nggak salah ya. Nanti saya tampilin juga di layar harga-harganya. Kemudian sama memori, ini memori SanDisk grade 10 32GB 90.000 ya. Jadi karena saya kurang update juga harga memori di pasaran, ya udahlah sekalian aja biar sekalian ngirim bareng sama drone-nya. Oke. Sekarang pertama kita lihat tasnya dulu ya. Tasnya ini sih apa ya, selempang ya, coba aja lah ya. Oke, tas selempang. Karena buat drone-drone yang kayak gini bagusnya sih langsung ada tasnya sih, karena kan kita pasti bawa keluar, nggak mungkin bawa boxnya ini kan. Kalau bawa drone sama baterainya juga nggak enak juga. Oke, ini tasnya. Mereknya apa ini? Nggak ada mereknya ya, tasnya nggak ada mereknya. Oke, gelap nggak sih? Oke, gini, ini ada slot ini depan, ini mungkin buat memori atau kartu-kartu yang lain. Ini yang tas utamanya. Jadi pakai set dulu ini tasnya. Oke ya, bagus sih. Ini ada tempat lagi, ada sliding ini. Oke, ini ada tempat drone-nya, ada remote ya, ini remote, ini baterai 2 ya. Nanti kita coba pas atau enggak. Oke, kita pindah dulu tasnya di bawah dulu ya, biar nggak menempel. Oke, kemudian kita buka memori dulu, boleh. Memori, jadi teman-teman beli memori micro SD itu juga hati-hati ya, karena ternyata banyak yang palsu. Oke, ini moga-moga sih asli ya, tapi tulisannya Cina semua nih. Mungkin asli tapi keluaran Cina ya, biasanya tulisannya bahasa Inggris. Biasanya yang aku udah lihat-lihat, yang saya udah baca ya, kalau dia palsu biasanya ini tulisannya 100 nih, 100 MB per second, Mbps. Jadi memori 100 Mbps itu nggak mungkin sampai segitu. Jadi kalau yang asli biasanya nggak pernah tuh, biasanya antara 80 atau ini mungkin 98 juga. Kita nanti tes aja. Jadi ada buat ngetes juga, paling tahu ini asli atau enggak langsung dites aja nanti pakai software untuk pembacaannya dia berapa ya. Jadi kalau di atas 80 insya Allah asli, tapi kalau di bawah 80 biasanya kalau palsu tuh terpautnya jauh banget. Jadi kalau yang asli bisa sampai 80, yang palsu itu bisa cuma nggak sampai 20 lah pembacaannya. Nanti kita tes ya, kita tes aja langsung. Oke ini. Oke guys, jadi karena hasilnya agak rumit ya, jadi setelah pengetesan pakai software ternyata ada hasil yang kurang memuaskan. Jadi nanti saya buatkan video tersendiri aja, karena video ini udah terlalu panjang. Jadi nanti saya bikinkan satu video khusus untuk membahas SanDisk asli sama ori ya. Jadi saya udah nyoba beli online ini satu, beli offline satu, sama saya coba beli yang dari official store-nya satu juga. Nanti kita bikinkan video hasilnya dari ketiga itu gimana. Oke guys, kita lanjut video di sini dulu ya. SanDisk-nya, memori. Oke, udah. Kita langsung ke drone-nya.
Oke, ini ada bungkusnya putih, kita sobek aja ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kata tokonya sih ini yang paling laris, jadi stoknya dia yang di Surabaya habis, Sidoarjo habis, dia ngambil dari Jakarta nih. Oke, kita buang. Ini ada kertas apa? Oke teman-teman, ini ada kartu garansi, ya. Oke, service centernya di Jakarta Pusat, Mangga 2, Sawah Besar. Oke, ini garansinya setahun ya dari distributornya sampai April 2022. Oke, ini saya beli ini bulan apa ya, saya lupa. Oke, lanjut aja ya. Lanjut. Kita garansi di sini. Oke, kita cek box ya. Cek boxnya. Boxnya ada sobek dikit di sini. Sobek. Ini udah sobek dikit di sini. Nggak tahu ini dari tokonya atau dari forwardernya ya, dari pengirimannya. Oke, masih bagus, ada penyok-penyok dikit, wajar. Oke, di depan oke, box 12 ya dari depan. Ada Ace 4K 50 grade digital zoom, bisa zoom. Ada sensor optical flow nya, ini vision sensor ke bawah, ada GPS sama map, 5G ya, jadi dia sinyal wifi nya udah 5G, harusnya sinyalnya bagus banget, nggak ngelak. Oke, ini dari distributornya Denka Pratama Indonesia. Oke, dari depan ini tulisannya Smooth Max, dari belakang sama, kanan kiri kosong. Yang bawah nih, yang bawah apa nih ya, inilah beberapa, ini kayak aplikasinya nih, MRC Pro ya. Nanti kalau mau download aplikasi bisa di scan ini langsung. Oke, kita langsung buka aja. Kita tarik dulu. Oke, mana? Oke, saya nggak tahu ini sobek atau emang kayak gini ya. Kita buka, kayaknya sobek ya. Oke, ini didorong ya, karena ini didorong dan ini lepas. Oke, sini aja. Oke. Mana patok? Atau emang boxnya modelnya begini ya? Kayaknya enggak tuh. Oke, seret. Oke, saya anggap emang bukanya dari samping ya. Cuma ini aneh banget bukanya, kayak nggak ada. Ini kalau kartis itu kan ada kayak profilnya gitu ya, slot gitu ya. Kok aneh banget. Oke lah, coba saya compare lah ya sama yang udah unboxing yang lain, apakah sepertinya atau enggak. Oke, anggap saja bener kayak gini. Ya guys, ini tambahan update unboxing ya. Jadi tadi kan saya masih bingung ya, kenapa ini box bukanya dari samping kan. Oh iya bener, samping sini. Sorry ya, dari samping sini nih. Kenapa saya bingung kan? Karena saya nggak tahu bukanya dari mana. Ternyata setelah saya lihat video yang lain, bukanya dari sini guys. Ini disegel. Jadi ini bener, tadi waktu pertama datang. Jadi setelah video yang pertama tadi saya bikin lagi. Ini masih segel. Kemudian saya potong nih. Ternyata bukanya tuh yang bener kayak gini. Buka ke atas. Nah, yang saya bingung, kenapa ini box yang sini sudah sobek, udah kebuka, yang sini juga udah kebuka kayak gini,
yang sini juga udah sobek. Oke, jadi dari pintu utama di sini emang masih segel dia, cuma dari sebelah udah sobek semua. Saya nggak tahu ya, apakah mungkin ini stok lama, jadi mungkin karena sering pindah-pindah gudang atau gimana ini jadi rusak boxnya, atau emang ini dibuka untuk masukkan baterai tambahan yang satu. Saya kurang tahu, nanti mungkin teman-teman ada yang bisa jawab juga, nggak apa-apa. Jadi saya husnudon aja, saya husnudon, berprasangka baik aja. Ini drone-nya tetap stok baru, cuma karena masih baru stok lama, jadi karena udah lama ini boxnya rusak. Jadi saya harap sih moga-moga baterai dan drone-nya aman ya. Jadi itu untuk update yang boxnya. Oke, ini ada paling atas tadi ada kertasnya, ini plastik, kemudian ada kayak amplop gede jumbo, ini mungkin manual isinya, kitab-kitab. Oke, benar, ini ada kitab sama ada stiker, mungkin buat di drone sama buat di remote ya. Oke, lanjut. Kita buka boxnya. Bismillah, buka bener ya. Oke, saya penasaran sama boxnya kok aneh sih. Tapi kayaknya udah bener sih emang gitu. Oke, anggap aja bener ya. Banyak kecil. Oke, ini isinya ya. Oke, yang pertama ini ada baling-baling cadangan tipe B. Baling-baling cadangan tipe B. Oke, kemudian ada yang tipe A. Oke, lanjut. Ini nongol ya, obeng ajaib nih sama kabel charger. Oke, obeng ajaib sama kabel charger ya. Kemudian ini drone-nya. Oke, ini drone-nya. Baterainya dilepas ya, nggak dari satu sini. Ini ada apa ini, kayak busa penahan mungkin. Taruh sini aja. Oke, kita buka aja langsung. Oke, lebih ini ya, rasanya lebih ya karena drone-nya lebih gede. Oh sorry, salah, kebalik, karena ini ada kakinya, ini harus buka duluan. Oke, baru oke, ini gedenya dibandingin sama Visuo ini ya, sebenarnya dari body sih nggak terlalu beda jauh ya. Ini buka ya, buka dulu satu ini. Ini buka dulu. Ini drone 600.000 nih sama drone 3 juta. Oke, nih. Oke, ya, selisih dikit lah ya, nggak sampai 2 kali lipat lah ya, dia lebih tebel emang. Baterainya mungkin lebih berat ya, beratnya mungkin sekitar 3 kali lipat. Oke, sebelum kita lipat lagi. Oke, kita cek ya, ini slot baterai. Oke, ada tulisannya ya,
itulah intinya, caution gitulah. Oke, ini motor brushless. Ini ada apa ya ini? Oh, ini buat tips buat kalau mau mulai. One tips, please remove the scratch proof of the remote control and ultra couple use. Ini buat di remote-nya. Oke, dari bawah ini, dari depan ada kamera. Ini oke, ada gimbalnya satu aksis ya. Kemudian ada kaki-kaki. Ini ada sensor. Ini ada sensornya. Ini ada lampu. Atau ini lampu sebagai sensor juga atau cuma lampu aja. Ini sensor buat di indoor ya. Oke, ini ada slot micro SD. Ada slot micro SD di sebelah kanan. Kelas 10 ya. Jangan pakai di bawah kelas 10 karena ngaruhnya di kecepatan dia merecord. Nanti kalau takutnya spek micro SD-nya di bawah kelas 10, nanti dia recordnya jelek. Jadi kalau bisa minimal kelas 10 ya. Dan ori. Karena kalau nggak ori jauh banget speednya itu. Oke, dari sini itu aja. Kemudian drone-nya saya taruh sini dulu. Sekarang apa ini? Remote. Oke, ini remote-nya ya. Megang remote ini tuh kayak megang apa ya? Ya nggak terlalu berat, tapi build quality-nya bagus sih. Jadi agak doff gitu dia, nggak mulus banget. Ini kayak ada kayak megang mainan RC sih emang ya. Kalian termasuk RC sih. Oke, ini ada joysticknya, enak, enteng. Ada tombol kamera, tombol kunci lock, ini buat ngidupin, matiin mesin. Ini buat ngidupin. Ini ada RTH, return to home. Kemudian ini ada speed sama ngidupin lampu. Ini ada automatic landing sama automatic take off ya. Ini ada dua kayak apa ya? Ini nggak fungsi yang ini, kayak putaran radio itu. Ini buat ngatur kamera, ya, buat ngatur kamera ke atas ke bawahnya. Di belakang buka aja ini. Susah. Oke. Ini bukan buat jepit handphonenya ya, ini buat pegangan handphonenya, jepitnya di atas. Ini ada antena. Oke. Ini antenanya asli karena ada kabelnya kecil di dalam. Kemudian ini untuk smartphone-nya. Oke, nanti gimana nih? Dia ada pin bawah ya, ini ya. Oke, smartphone-nya ke atas. Ini kita coba. Oke, ini belum ada baterainya. Baterainya Atik OA2 2 biji. Oke, belum ada. Ini kita isi sendiri. Kemudian baterai, ini baterainya. Jadi satu bijinya itu sekitar, kalau nggak salah 400 deh. Jadi dia kalau beli drone ini satu buah itu kayaknya 26 kalau nggak salah ya, 26 atau 24 ya, aku lupa. Nanti tak tunjukin ya di layar ya, aku lupa. Ini baterainya, speknya LiPo 7,6 volt 3400 mAh ke 5,84 WH. Jadi katanya sih bisa terbang sampai 20 sampai 25 menit. Nanti kita coba langsung. Oke, dari atas ini saya ambil dua ya, apakah sama? Harusnya sama. Moga-moga aman semua baterainya. Kalau digoyang itu yang ini fix nih, mantap nih. Kalau yang ini digoyang dalamnya kayak oblak, agak oblak dalamnya, tapi moga-moga aman ya. Oke, baterai 2.
taruh sini. Oke, habis ya. Ini bentuknya harusnya sama kayak di tas drone tasnya tadi ya. Oke, jadi ini total sekitar 3,2 atau berapa semua ini ya. Jadi drone-nya baterai 2 itu 2,8 atau 2,9, tasnya 200, memorinya 90 plus ongkir ya. Oke teman-teman, unboxingnya itu aja. Habis ini kita langsung cobain aja. Oke, sebelum itu saya cas dulu ya. Ini katanya sih penuhnya 5 jam, tapi moga-moga nggak sampai segitu. Nanti kita coba cas dulu, setelah cas kita coba mainan sebentar ya, kita review sedikit. Eyes in the sky, gazing far into the night.